Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dan kembali lagi bertemu dengan saya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai materi bahasa Indonesia pada tema 4, yaitu pantun. Dan tentunya ini adalah materi dari kelas 5. Nanti kita akan belajar apa saja pengertian dari pantun, kemudian syarat-syarat atau ciri-ciri dari pantun itu seperti apa. Kita cermati bersama-sama. Kita mulai dengan pengertian pantun. Pantun adalah bentuk puisi lama berasal dari bahasa Melayu. Satu bait terdiri dari 4 baris, bersajak api-api. Baris 1 dan 2 disebut sampiran, dan baris 3 dan 4 disebut dengan isi. Nah, seperti di sebelah kanan ini adalah contoh dari pantun anak. Nah, baris 1 dan 2 ini merupakan sampirannya. Kemudian baris 3 dan 4 merupakan isi. Jadi kalimat yang berbunyi jalan-jalan ke Semarang bawa bandeng tanpa duri ini merupakan dari sampiran dari pantun pada bait pertama. Kemudian belajarlah mulai sekarang untuk bekal di kemudian hari. Ini merupakan isi dari pantun. Nah, di sebelah kanan ini ada 2 bait pantun. Ini adalah bait pertama yang terdiri dari 4 baris. Kemudian yang ini adalah bait kedua. Begitu juga dengan yang kedua, contoh dari pantun jenaka. Ini merupakan 2 bait pantun jenaka. Seperti itu ya. Jadi, yang ini namanya 1 bait, kemudian 1 bait terdiri dari 4 baris. 1, 2, 3, dan juga 4. Dan yang berikutnya juga ada yang namanya sajak api-api. Artinya, akhir dari kalimat pria baris ini juga harus berbeda. Baris 1 harus sama dengan baris ketiga. Begitu juga dengan baris kedua harus sama dengan baris yang keempat. Itulah yang dinamakan dengan bersajak api-api. Bukan berarti akhirnya harus huruf A atau B, tetapi intinya harus berbeda. 1 dan 2 berbeda, 3 dan 4 berbeda. Tetapi 1 dengan 3 harus sama, dan 3 dengan 4, 1, 3 sama, dan 2 dengan 4 juga harus sama. Begitu ya. Nah, sekali lagi ini adalah ciri-ciri dari pantun. Yang pertama, 1 bait terdiri dari 4 baris. Kemudian mempunyai 8 hingga 12 suku kata, bersajak atau rima api-api. Baris 1 dan 2 disebut sampiran, dan baris 3 dan 4 disebut dengan isi. Misalnya, sebelah kanan ini, ke timur belok ke selatan, melihat senja merah merona, tetap patuhi protokol kesehatan agar terhindar dari corona. Nah, ini merupakan 1 bait pantun yang terdiri dari 4 baris, 1, 2, 3, dan 4, mempunyai 8 hingga 12 suku kata. Coba kita hitung ya. Ke timur belok ke selatan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini memenuhi dari kriteria 8 hingga 12 suku kata. Nah, untuk baris yang lain silahkan dihitung sendiri. Bersajak api-api, misalnya yang pertama ini ada an, kemudian ya sini nah, maka baris ketiga juga harus ikut baris pertama, tan. Kemudian merona disajakkan dengan corona. Baris 1 dan 2 disebut sampiran, sedangkan 3 dan 4 disebut dengan isi. Nah, ke timur belok ke selatan, melihat senja merah merona, ini adalah sampiran dari pantun. Tetap patuhi protokol kesehatan agar terhindar dari corona merupakan isi dari bait pantun tersebut. Oke, kita berlanjut ke materi yang berikutnya. Sesuai siklus kehidupan manusia, pantun dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah pantun kanak-kanak atau pantun anak-anak, pantun muda, dan yang ketiga adalah pantun tua. Pantun kanak-kanak merupakan pantun yang memiliki kaitan dengan masa kanak-kanak, menggambarkan suka maupun duka. Kemudian pantun muda, yaitu pantun yang menggambarkan kehidupan di masa muda, berisi perkenalan, percintaan, perasaan, nasib, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah pantun tua, yaitu pantun mengenai orang tua, mengenai adat, budaya, agama, dan tentunya nasihat. Kita cermati contohnya. Yang pertama adalah pantun kanak-kanak. Terbang rendah burung kutilang, hinggap di dahan sambil menoleh. Hatiku senang bukan kepalang, ayah pulang membawa oleh-oleh. Nah, ini adalah suasana dari gambaran masa kecil atau anak-anak. Yang kedua adalah pantun muda.
Hujan turun rintik-rintik di gubuk di tepi sawah. Wahai Dinda berwajah cantik, bolehkah Anda main ke rumah? Yang ketiga, pantun tua. Enak benar tinggal di Batu Jajar, segar udaranya, indah dan permai. Anak sekolah rajinlah belajar agar cita-cita kelak tercapai. Nah, ini adalah nasihat yang merupakan contoh dari pantun tua. Nah, yang berikut ini adalah pengelompokan pantun berdasarkan isinya. Berdasarkan isinya, pantun dibedakan menjadi pantun nasihat, pantun jenaka, pantun kiasan, pantun teka-teki. Yang pertama adalah pantun nasihat, merupakan pantun yang berisi nasihat bertujuan untuk mendidik. Contohnya, keluar kapal, naik kapal, warna kuning, warna merah. Jadi anak janganlah nakal supaya guru tidak marah. Nah, ini adalah nasihat. Kedua, pantun jenaka, berisi hal-hal lucu dan menarik. Kakak makan durian Medan, durian loncat seperti kata. Kalau tak pandai berdandan, lama-lama kayak kuntilanak. Nah, jenaka lucu. Pantun kiasan, pantun berisi perumpamaan atau ibarat, biasanya digunakan untuk menyampaikan suatu hal tersirat. Jadi secara tersirat ya. Diam lisan banyak merenung, lompat tinggi anak tupai. Hendak hati memeluk gunung, apakah daya tangan tak sampai. Nah, ini ada arti tersendiri dari kalimat-kalimat pada pantun ini. Keempat, pantun teka-teki, berisi teka-teki sehingga pendengar atau pembaca diberi kesempatan untuk menebak maksudnya. Anak-anak bermain batu, batu dilempar satu persatu. Badannya lurus bermata satu, ekornya tajam, apakah itu? Nah, seperti ini ya, ini adalah fase teka-teki, nanti kita bisa menebak apa arti dari pantun tersebut. Nah, demikian tadi materi tentang pantun, dan untuk pada bagian berikutnya kita akan mencoba untuk membuat pantun. Bagaimana kita membuat pantun? Baik, terima kasih yang sudah mencermati dan memperhatikan video hari ini. Dan jangan lupa untuk subscribe dan juga like dan serta komen supaya channel ini bermanfaat bagi teman-teman kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.